oleh Bigetron Bravo tanpa pikir panjang sama sekali. Benar, karena kesempatan yang terbuka begitu lebar bisa di-secure langsung Esmeralda juga, tapi akhirnya ya ini win-win solution sih sebenarnya ya. Gimana di lane? Ini Esmeralda. Esmeralda sama Atlas coba. Atlas bisa. Mau keluar gak mereka berdua? Gak gitu sih. Yes. Kenapa kita lupa sama YSS? Oke. Kayak mereka langsung secure core-nya, yang kita tahu YSS ini kan lagi rebutan. lagi rebut-rebutan juga benar. Sekarang ya. Karena biasanya selalu jadi first band juga biasanya. Tapi karena tadi sempat lowong jadi bisa diamanin, dan juga Parsha juga Atlas dengan area damage yang lumayan cukup luas ya, damage-nya juga bisa nyicil-nyicil banyak juga. Parsha bakalan bikin repot. Hero aku. Oh iya, ada Valir. Ya satu hero yang cukup annoying sebenarnya mengingat dari Valir, mereka dia punya ya pasifnya juga. Ya sisi yang lumayan annoying dengan bisa knockback lawan-lawannya. Namun kalau aku lihat sih dari Bigetron Bravo mereka udah punya jawabannya. Mereka udah punya Yujong yang bisa langsung menabrak backlaner dari Geekfam Junior. Bener. Jadi harus bisa gimana caranya mengatur jarak ya. Bener. Dan biasanya sih Yujongnya pasti langsung nempel ke Valirnya. Valir pasti kejar-kejar nih. Kejar, bayangin aja naganya naga kan bisa keluarin air ya. Air api. Air. Apinya dipinjam sama Valir. Oh iya benar-benar. Ya, dan Hayabusa untuk band ketiga bagi Geekfam. Jadi lebih ke arah mereka gak mau kayak YSS ya, Yusen Shin-nya bisa ditangkap dengan mudah. Valirnya juga demikian. Masih ada Kufra sebenarnya dengan bouncing ball-nya yang bisa menekan ya jalur-jalur dari Bigetron Bravo nantinya. Dan gak ada Xbox. Berarti satu set laner yang harus diamankan. Tamus kah untuk Geekfam atau Esmeralda? Tamus, Esmeralda masih bisa. Johet jadi pilihan gak sih? Juga boleh. Banyak banget. Sekarang dengan adanya cuma 3 band ya, apapun bisa terjadi. Semuanya kebuka, semuanya bisa jadi hyper carry. Bener, apalagi dengan hero-hero barunya, banyak meta baru, jadinya pilihannya semakin luas gitu. Jadi ada beberapa yang di ban, tenang aja masih ada hero lain yang bisa menjadi optionnya tentunya. Setuju, dan Esmeralda langsung di-secure untuk Geekfam Junior. Lihat coachnya. Yep. Chaos. Coachnya si Ines. Wadaw. Segar. Boleh ya. Coach atau manager sih? Coach ya? Coach, ada di sini tulisannya. Dan kayaknya Tamus untuk side lane atau off lane-nya untuk mengamankan satu lane kembali. Karena kita tahu itu adalah hero yang cukup sustain ya. Di arah dari lane dan hyper carry Kimi. Untuk Bigetron Bravo. Nah ini untuk last pick-nya nih. Agak tricky buat Geekfam-nya, siapa yang bakal mereka secure. Pastinya satu side lane Joe Hatchow atau siapapun yang bisa melompat ke bagian belakang untuk menangkap Parsha. Dan 3 match kah? Ya, 3 match dan Cyclops untuk last pick bagi Geekfam Junior. Support 2. Sebentar. Dan ini gimana nih landingnya nih ya? Hyper carry kan? Hyper carry ya, 1-3-1 berarti ya? Ya, YSS terus bisa jadi, oh ya benar. Cyclops, Esmeralda-nya di samping. Oke, dan Kufra Valir yang bakal menemani dari YSS-nya Kimi. Bersama dengan Parsha dan juga Atlas. Itu dia. Cukup menarik pastinya. Dan ya, kalau menurut Mochalante gimana nih? Apakah ada kayak percikan-percikan dari kedua tim ini yang patut untuk di-mention atau gimana? Percikan-percikannya apa ya? Kok dari segi draft picknya aku suka dua-duanya sih. Suka dua-duanya? Kalau disuruh memilih gimana? Karena aku suka Parsha, aku suka Valir juga. Tapi Sansin ya, mungkin bakalan bikin repot. Jadi aku dari sisi Geekfam mungkin ya. Geekfam. Yisanshin ya, karena Yisanshin kan adanya presence juga dari dia ketika sudah punya ultimate-nya, kayak mesti jadi ragu gitu loh. Betul, bikin repot ya. Bisa tiba-tiba ke snatch ini, jungle-nya kita, ke snatch kill-nya kita juga. Dan let's see untuk game pembukaan kita di match yang ketiga, Geekfam Junior berhadapan dengan Bigetron Bravo, and here we go. Oke, langsung aja ramein ya, kalian dukung yang mana atau punya prediksi. Aduh sakit ya emang. Cicilan-cicilan dari Kimi nih bikin pedih. Ya, cicilan ya. Enggak. Ya memang sakit sih. Oke, dan langsung lanjut aja sih. Sebenarnya dari awal-awal juga dengan adanya hyper carry, ternyata supportnya adalah Cyclops. Oke, dari Geekfam Junior ada Cyclops bersama dengan Valir. Mereka menempatkan Kufra yang berada di atas, di side lane, dan langsung rush masuk ke dalam blue buff milik para pemain Bigetron Bravo. Akankah berhasil? Race Boy di bagian atas sana, dan
Kios yang menjadi korban dari Bigetron Bravo. Terlalu banyak pemain-pemain dari Bigetron ternyata sudah berkumpul di area dari Blue Buff. 5 pemain Bigetron Bravo dan men-secure 2 poin kill sekaligus. Wah, permainan yang cukup agresif ya ternyata dari Bigetron sendiri. Tadi ada inisiasi untuk coba untuk nge-steal buff-nya tapi berhasil digagalkan. Yes, dan itu di bagian Blue Buff juga Tamusya langsung melakukan flicker dengan Molten Sight-nya juga mengejar pemain-pemain Geek Fam. Namun sayang sekali dia harus mundur dulu. Radiance akan kembali lagi recall ke bagian base untuk mengisi darahnya dan Dervani cukup free untuk melakukan farmingan di area dari jungle dan lihat dikejar Swannya langsung ditembakin aja disuruh pulang sebentar. Disuruh pulang. Untungnya masih di early game jadi belum terlalu sakit damage yang dimiliki sama Kimi. Sementara dari Swan sendiri tanky ya. Yes. Jadi Swannya bakal nyari-nyari ini sih setelah dulu lah di bawah. Buying time pastinya sebagai side lane juga. Offlane side lane yang kita tahu memang top lane dengan bottom lane-nya ini zaman sekarang kayak lebih kaya sih dibandingkan dengan mid-nya terkadang. Dan kita lihat dulu untuk replaynya di mana ketika para pemain dari Geek Fam mencoba untuk masuk ke dalam. Nah ini yang Om notice satu nih ya. Pemain-pemain dari BTR itu mereka langsung rotasi 5. Langsung rotasi 5, langsung regroup ya. Langsung grouping di sana mereka ngusir mundur semuanya. Sedangkan dari Geek Fam Junior sendiri masih split. Dan kembali ada satu korban datang dari masing-masing tim. Jadi so-so pertukaran yang cukup fair untuk kedua tim ini. Yo. Dan sementara untuk perbedaan networknya sendiri nggak terlalu jauh, tapi Zans di sana coba untuk dicicil-cicil aja harassment yang terjadi. Tapi ngeselin emang gitu ya Cyclops kalau udah mengeluarkan baksonya. Tapi karena skinnya kotak ya jadi kotak ya. Dan lagi-lagi Rosal dan bahaya dan ada bouncing ball untuk menumbangkan seorang Parsha. Bye-bye. Dan ya kayak masih terjadi fair-fairan sih dari keduanya. Dan pelan-pelan ternyata Geek Fam Junior juga mereka sanggup untuk mulai mengejar pengejaran demi pengejaran. Dari segi ekonomi kedua tim ini sudah sama dan turtle di secure untuk Geek Fam Junior. Ya, turtle pertama berarti ya. Tapi bakalan keluarin juga di sepeda airstrike-nya walaupun masih cukup tanky. Dari Atlasnya bakalan coba untuk kembali ngeriset mananya juga. HP yang udah low. Agak wasted ya, nggak mengenai siapapun. Wow, yes. Dan di bagian tengahnya juga sudah kembali sih dari Geek Fam-nya mereka bisa kasih pressure. Nah kita melihat bahwa Cyclops setelah adanya buff ya, ini sudah lumayan sering di-pick lagi. Bener, kemarin pun di Day One ada yang nge-pick juga siapa ya, aku lupa. Ya, sebut saja Bapak Asep. Aku lupa ada catatannya padahal. Dan ini ada yang udah keculik satu race boy di sana. Yes, dan bouncing ball. Sekali lagi tampaknya dari Kufra sudah melakukan rotasi 4 dan 1 kali ini pergerakan dari Geek Fam Junior. Mereka sudah berkumpul dan memberikan space kepada Yu Sun Shin untuk melakukan farmingan di arah dari jungle. Gak ada yang mengganggu sama sekali. Dan ingat dari Yu Sun Shin sendiri YSS ya. Kita singkat aja dari YSS aja. Dari YSS lebih gampang untuk kasih sumbangan damage. Dan dari arah bottom lane karena dia dalam bahaya. Ada Feather Airstrike yang sudah lepaskan dari bagian atas. Swan dengan Stardust Dance yang berhasil untuk menumbangkan Radiance. Dan kali ini bottom lane turretnya bisa menjadi milik Geek Fam Junior kah? Belum. Gak ada minion juga masih on the way. Jadi bakal coba untuk nge-cut aja dulu minionnya. Sementara di atasnya lihat top lane split push yang dilakukan sama Yuzong. Tanpa adanya gangguan sedikit pun ya. Tapi harusnya YSS bakalan coba untuk nge-clearance dulu minionnya. Sudah masuk ke atas. Gold buff juga udah diamankan sama Kiminya. Dan ini bakalan sedikit nge-buying time lagi. Untuk dari segi network sendiri udah mulai balance ya kali ini ya. Iya, dan bahkan lebih ke arah Geek Fam ya. Dimana mereka berhasil untuk mendapatkan point kill. Mereka berhasil dapetin turret bottom juga. Jadi mereka kayak dalam kondisi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan BTR. Namun kita bakal ngeliat dulu. Karena BTR sendiri mereka punya Kimi. Dimana Kimi diharapkan bisa mendapatkan early damage yang cukup besar lah. Karena Kimi adalah salah satu hero yang bisa snowball dari awal sampai dengan akhir. Iya, tapi di sisi lain lihat Om Awa di sana udah terjadi fight lagi, tapi nggak jadi. Cuman kasih gertakan-gertakan aja dan pause pertama kali ini ya. Sedikit pengeluaran waktu juga untuk memperbaiki lagi koneksi-koneksi yang mungkin agak sedikit jumping. Nggak apa-apa, itu bagus, Jadi mendingan, setipis apapun mereka ada latensinya langsung pause. Iya. Itu biar fair buat semuanya dan pause datang dari Geek Fam Junior. Benar, kan yang penting masih punya diberi kesempatan ya 5 menit pertama untuk masing-masing tim. Setuju.
Jadinya gak apa-apa, gunakan semaksimal mungkin pause-nya karena yang penting adalah kalian bisa bermain secara maksimal. Apalagi di BO3 jangan sampai terganggu dengan adanya koneksi-koneksi yang mengganggu. Terganggu? Banyak gangguan ya? Iya. Terganggu oleh koneksi-koneksi yang mengganggu. Atau mungkin perlu di-tethering dari HP-nya Om Wawa juga boleh. Enggak, jauh. Oh enggak? Jauh ya, kan mereka main di bootcamp masing-masing. Pakai tower dong. Dan itu ya, Om Wawa kalau misalnya dilihat sendiri, Om Wawa lebih suka sama draft pick-nya tim mana nih? Kalau ngelihat draft pick-nya sih sebenarnya aku lebih suka sama Bigetron ya. Tapi kan mereka belum kumpul di tengah. Nah, kita belum ngelihat ya, Yujongnya dari tadi masih ada di top lane, belum bantu sama sekali dan masih fokus untuk mengambil objektif dulu, ngambilin turretnya, dan dengan hilangnya turret yang di atas nih. Nah, aku tadi sudah pengen ngelihat apakah Yujongnya bakal ke tengah, bakal kumpul dengan fight terus-terusan atau tetap untuk dengan objektifnya ngambilin turret yang kedua di atas. Bisa jadi mungkin lebih ke fokus objektivitas dulu, split push terus satu lane abisin. Betul. Baru nanti bakalan join the fight. Tapi ya kita juga nggak tahu ya karena semuanya balik lagi tergantung situasional. Setuju. Dan langsung lanjut kita ke dalam next game alias yang sudah di unpost, dan ini dia untuk itemnya sendiri. Yujongnya mau buat Blood Plus X kah? Atau mau buat sesuatu yang lain lagi? Dari Atlas bakal buat Master lebih dahulu. Ini sih yang perlu kita lihat. Belum jadi apa-apa juga dan langsung dibuka. Apakah turtle akan menjadi milik Bigetron, dan yes, Bigetron berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Oh kedua, sorry. Turtle yang kedua sudah diamankan oleh Bigetron Bravo, dan tadi ada Black Dragon Form juga sudah dilepaskan ya oleh seorang Warlord. Iya. Bahkan masih bisa selamat tadi dengan XP yang udah tipis banget. Race bow-nya, iya bener kan? Iya, race boy. Aku mau ngomong race bow. Race boy, oke. Dan glowing one untuk Kimi, setidaknya dia sudah punya satu item damage. Betul, untuk memberikan kontribusi yang cukup besar juga pastinya untuk fight di nantinya. Masih di 6 menit pertama, perbedaan networknya cuma Rp400 aja. Masih tipis semuanya. Sama-sama tukar turret, ada 2. Area top sama bottom lane-nya. Untuk di mid masih cukup aman. Federal Attack juga dikeluarkan di sana. Gak mengenai siapapun, masih too early untuk mengeluarkan ultimate kayaknya. Terror Revenge, bouncing ball langsung dilempar aja ke bagian belakang, dan lihat Race Ball sudah berada di bagian depan dan shutdown. Kimi berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill, dan lihat SWAT-nya hanya bisa berlari ke bagian belakang. Coba untuk dijepit oleh Race Boy yang tidak mendapatkan hasil apapun juga, dan kali ini untuk Geek Fam Junior. Satu pertukaran yang cukup sepadan seharusnya, tapi Vader Airstrike SWAT dalam bahaya, masih bisa mundur kembali ke belakang. Nyaris, dan ya stalemate di bagian mid lane. Stalemate, waduh. Itu cuman kayak trading aja ya tadi sebenarnya. Dan di buying time juga. Sementara area bottom lane-nya tadi Valir coba untuk split push tapi nggak jadi. Sanshin hati-hati, udah mulai ramai banget di tengah-tengah. Coverannya harus digunakan semaksimal mungkin ya. Yes, dan dari Frieza juga, cuman muter-muter ya dia ya. Dengan planet-planet yang lucu ya. Planet attack nanti kalau mau deket-deketin juga. Oke, perfect match dari Atlas mencoba untuk mencari sasaran dan gak ada siapa-siapa. Tapi di bottom lane Radiant sampai hanya seorang diri dan tidak akan bisa bertahan. Langsung ditumbangkan oleh 3 pemain dari Geek Fam Junior yang sedang melakukan rotasi. Tapi di area turtle di-secure juga oleh Bigetron Bravo. Jadi satu pertukaran dari Bigetron, mereka menginginkan objektif. Dan wow, Fatal Hit mengangkat 2 pemain sekaligus untuk Geek Fam. Dikejarkah Black Dragon Form, dan kali ini mengejar Dragon Tail. No, dari Warlord akan memilih untuk mundur dulu ke belakang. Dan fight-nya belum berakhir. Swan-nya Stardust Dance akan balik lagi. Dan ini cuman pok-pok manja tapi dari BTR dengan objektif play yang didapatkan membuat ekonomi mereka sedikit mendekat untuk ke arah Geek Fam Junior. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya fight-nya ini lebih ke arah tarik ulur aja ya. Culik satu mundur gak dilanjutin karena dari mereka sendiri juga gak mau ngambil resiko yang terlalu besar, kehilangan banyak player, jadi mendingan hilang satu langsung balik aja dulu ya. Athena Shield udah bakalan diamanin juga sama Kufranya di sana. Tuh ngeselin banget tuh Mountain Shoppernya dari ISS. Open map semuanya. Jadi ketahuan ya. Yang satu open map, 2 cicilan tapi wow, main sendirian. Apa yang terjadi tadi, langsung terpick ternyata Frieza. Dan ini bakal menjadi satu mid turret menjadi milik para pemain BTRK. Belum, masih coba untuk di defense, dan dari arah belakang Swan muncul dan menyerahkan dirinya. 2 orang hilang dari Geek Fam, dan ini membuka peluang bagi BTR kalau mereka mau melakukan push yang sayangnya
Gak ada minion yang berada di mid lane, tapi top lane-nya bakal menjadi milik BTR. Ya, top lane-nya bakal langsung diamanin. Bahkan Tamusnya juga udah ngebuka vision di area bottom lane-nya. Mungkin bakalan dapetin 2 lane sekaligus. Karena sisanya lebih fokus untuk ngamanin mid lane-nya ya. Yes, kayak mid lane-nya ini benar-benar dikuatin sama Geekfam. Mereka agak lebih memprioritaskan ya untuk menjaga mid-nya dibandingkan dengan mungkin top lane-nya, bottom lane-nya yang bentar lagi sedang di-push sama minion. Tapi ini peluang sih untuk BTR di mana mereka sudah dapetin 2 objektif yang berada di top lane. Jadi mereka bisa fokus Yuzhongnya dari Warlord akan bisa berkumpul bersama rekan-rekan yang lain sekarang untuk melakukan big fight untuk big fight. Iya, karena dari segi objektivitas sudah didapetin, jadi mungkin bakalan udah bisa ikut aja kontribusi di dalam fight-nya ya. Tapi kayaknya bakal coba untuk ngeliat dulu situasi dari Lordnya apakah bakalan dicicil-cicil. Tapi ini pasti bakalan mahal sih karena bakal ada kontes harusnya. Benar, yang aku agak sedih dari Geekfam adalah core-nya gak dapetin point kill sama sekali. Lebih ke arah Kufra yang secure point kill-nya gitu. Tapi kali ini Zuns-nya agak sedikit terjebak. Belum pakai Tara Defense, ada range juga. Dan Cyclops berhasil untuk mendapatkan 1 point kill. Dan ini dia sudah maju ke bagian depan Dragon Tail dari Yuzhong. Mendapatkan 1 pemain, tapi lihat Baby Wei akan maju ke bagian depan juga mengejar Yuzhong. Tapi itu Yuzhong, Warlord harus mundur dan sabet 1 kali langsung tumbang ke Falling Star Moon. Wow. 4 pemain dari Bigetron tumbang dan Lordnya akan menjadi milik Geekfam. Dibalikin gitu aja ya sama Geekfam. Ini benar-benar unexpected banget tadi. Dari damage yang dimiliki sama ISS-nya udah pedes, ditambahin lagi follow up yang dilakukan sama Esmeralda-nya bagus banget. Dan bahkan sekarang bakalan langsung aja dikontrol area jungle-nya sama Geekfam nih. Yes, 1 kali fight saja membuka peluang yang sangat-sangat besar sekali bagi Geekfam ya. Iya. Ekonominya dapat, terus habis itu jungle-nya Bigetron Bravo, ditambah BTR, Lord juga semuanya dapat, yes. Dan bahkan Lord-Lordnya juga menjadi milik bagi Geekfam. Meskipun bukan Lord yang full enhance di menit ke-12, tapi gak ada masalah. Lumayan sih untuk nebein, apalagi dapetin area objektifnya ya. Itu YSS-nya udah sakit banget ya, BOD sama Endless Battle bakal mengarah ke Rose Gold Meteor. Siap, oke. Udah Item, pedes. ya udah pedes itu kayak 2 item yang bisa di-secure oleh marksman. True damage-nya bakal ada, terus dari Blade of Despair juga pastinya tambahan damage ketika life-nya sudah 50% dan setup Tyrant Revenge mengenai Kimi tapi masih bisa dorong mundur ke bagian belakang. Ada Feather Extract dan juga dapat lingan connect Zuns. Tumbang dan Warlord kan berusaha untuk mengejar pemain dari Geekfam Junior. Warlord hanya bisa bertahan seorang diri dan ada Falling Star Moon dari Swan Race Boy bertahan di bagian belakang YSS yang menyumbangkan damage yang cukup besar tapi mereka belum bisa membongkar defense dari BTR. Yes, ini malah jadi dipukul mundur lagi ya. Tadi wasted juga Lordnya, gak mendapatkan objektif juga. Cuman separuh aja Pak HP-nya. Iya, separuh aja dan akhirnya ada Necklace of Durance dari untuk Parsha. Ini mereka benar-benar butuh nih buat Necklace of Durance. Lockdown Planet dan sudah muncul dari bagian atas. Lihat damage yang disumbangkan oleh seorang Baby begitu besar sekali critical aja ke arah minion jungle itu 2000-an. Dan lumayan nyicil setengah HP dari Tamusnya juga ya. Bakalan coba dikontrol lagi di sini kayaknya bakalan ngambil area bottom lane-nya karena udah 2 setup, 3 udah bakalan coba untuk reboot semua. Feather Ice Strike dikeluarkan tapi belum mengenai siapapun terlalu jauh nampaknya. Oh lihat tuh setupnya kembali Tyrant Revenge, Tyrant Race tapi Race Boy cukup tebal. Sakit banget. Yes, 3 pemain dari BTR mencoba untuk mengejar dan masih ada bouncing ball untuk kabur dari para pemain Geekfam. Mereka bakal buying time sedikit sambil menunggu Lord yang kedua spot. Tapi ada zoom bagian depan. Wow, itu depan sekali kontes ke arah red buff milik pemain BTR. Siapa yang dapetin? Didapetin sama pemain Geek. Yes. Berhasil diculik ya. Sakit banget ini ya. Udah pedes Pak. Ya, makanya tadi pas melakukan ultimate juga beberapa damage-nya masuk semua ke beberapa badan dari player Geekfam. Makanya bisa memukul mundur Geekfam-nya untuk melakukan setup lagi karena nggak ada minion yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan objektivitas ya. Oke, dan pressing dan zone out dari para pemain Geek. Mereka gak bakal kasih space, kayak jungle-nya udah di raid, yang red tadi, yang blue-nya nih lagi ditungguin ya. Dari Geek-nya mereka masih split-split, masih ngintip-ngintip dulu kalau ada satu kesalahan kecil yang diperbuat oleh BTR bakal menjadi fatal juga. Bouncing ball sudah dibuka oleh Zuns dan ya dari Bervani masih sanggup untuk mengamankan blue buff. Jadi masih cukup oke lah, masih dapetin blue buff-nya.
Baby nunggu di dalam semak itu bahaya banget. Dia sendirian. Jangan sampai kepick meskipun punya Traceless buat kabur. Tapi bahaya. Bahaya. Jadi kalau bisa mainnya sedikit aware ke arah sekitarnya ya. Ya saya sih sekarang udah makin pedes lagi Kak. Mohon maaf nih. Dan kita lihat tadi ini adalah replay ya, dimana dari para pemain BTR mereka kalah fight di Turtle. Coba buat kejar Suns ternyata. Dan lihat itu, damage dari YSS luar biasa. Bahkan ditambahin dengan adanya Mountain Doctor tadi untuk bisa melakukan slow sekaligus mengejar pemain-pemain lain. Jadi BTR-nya udah gak bisa kabur kena slow. Terus ada Esmeralda untuk tutup pantai. Benar. Padahal tadi kondisinya sebenarnya diunggulin sama Bigetron ya, tapi malah bisa dibalikin lagi sama player dari Geek Fam. Dan sebentar lagi Lordnya juga bakalan spawning di sana, ditungguin aja. Harusnya udah kuat juga sih solo Lord, cuma bakalan susah. Karena rame banget di tengah-tengah. Vader Ezek udah dikeluarkan, masih ada Immortal. Zuns masih bisa untuk kabur dulu ke arah belakang. Iya, dan dulu killing spree juga. Baby langsung maju ke depan dengan Traceless mengejar pemain-pemain yang lain. Tapi terlalu bernafsu kan, dia hanya seorang diri dan shutdown sudah oleh Warlord yang masih survive. Tapi pressure dari Geek Fam pastinya masih cukup besar karena mereka hanya kehilangan satu pemain saja. Cuman itu pemain yang harus dijaga ya dari Geek Fam. Jangan sampai kecolong juga dan sakit banget juga damage dari Cyclops. Iya. Nah ini ya tadi dari Esmeralda coba untuk ngambil backline-nya walaupun agak sedikit miss tadi. Dan kita lihat dari Atlas juga berhasil mendapatkan satu player lagi dari arah player Geek Fam. Pedes banget. Yes, dan Raceboy ada di depan, seorang dia dikebukin dengan 3 pemain langsung. Raceboy, Stardust Dance dari Swan juga hanya akan memberi waktu bagi BTR untuk bertahan sementara. Geek mereka akan raid kembali blue buff-nya sambil menantikan kehadiran Baby untuk bisa mengambil Lord yang kedua. Raceboy lagi dengan perfect match-nya berusaha untuk menangkap pemain-pemain Geek yang sebenarnya itu cuma buying time bagi dia. Buying time aja, dan tadi dari blue buff-nya juga berhasil di-secure sama Rosel ya. Sempat mau dicolong sama player dari Geek tapi nggak jadi. Dan ini bakalan coba untuk setup posisi lagi kali ini. Sembari ISS-nya coba untuk nambah-nambahin lagi ya ke arah jungle. Bulbasaur di sana bakalan diamanin juga. Aku nyebutnya Bulbasaur, mirip ya. Gitu ya? Mirip soalnya bentuk call-nya. Oke, dan Radiance dalam bahaya langsung. Lihat ada 3 pemain dari Geek akan bisa kabur. Masih ada Flick ternyata untuk keluar dari situasi pelik. Namun kali ini karena Flicknya udah dipakai, dia nggak bisa open fight. Dia nggak bisa jadi open war buat teman-teman yang lain. Harus nunggu lagi. Sementara BTR mereka juga bagus banget sih. Setup dari mereka adalah menunggu Geek untuk masuk ke dalam semak-semak. Ke dalam semak-semak. Kalau ada yang nggak sadar, bisa jadi surprise juga seperti yang sekarang. Surprise! Dan Esmeralda tumbang. Hilang sudah kesempatan untuk mendapatkan Lord yang kedua. Buying time yang bagus untuk Bigetron Bravo. Itu yang kunantikan tadi dan dilakukan sama mereka. Cakep. Kesabaran adalah kunci. Yes, dan Rose Gold Meteor untuk Radiance. Dia akan sedikit lebih sustain lagi di bagian depan dengan game life-nya. Dan Raceboy masih cukup pede. Seorang diri menunggu di balik semak-semak. Dan Geek pastinya dengan hilangnya pemain mereka tadi, terutama itu adalah Esmeralda ya. Jadi mau gak mau dia harus nungguin dulu untuk bisa melakukan fight di area dari Lord yang kedua. Iya, daripada terlalu maksain bakalan riskan tentunya. Tapi bottom lane-nya udah berhasil diamankan di sana. Yes. Ultimate dari Jisansi memberikan damage yang besar banget. Ya, dan dari arah belakang juga, oh my god, langsung ditarik. Dan lihat YSS damage-nya besar banget dari Baby. Berusaha untuk mengejar Kimi-nya kah berhasil kah? Belum juga Kimi. Bersama dengan Parsha yang survive. Lihat Roselnya langsung maju dan Baby tidak bisa kemana-mana kan. Tapi lihat damage yang sumbangkan tadi dengan satu buat Traceless. Namun terkena stun dan tumbang juga. 3 tukar 1. Bener-bener sakit sih. Tapi tadi memang inisiasi yang berani banget dari Baby-nya ya. Walaupun dia cukup pede dengan damage yang udah dimilikin. Tapi gak ada follow up juga dari teman-temannya. 3 lawan 1 gak bakalan mudah. Oracle sudah diamankan juga sama Esmeraldanya. Tapi untuk Lord nggak bakalan coba untuk diamanin dulu ya. Ya, dari kedua tim ini mereka bakal nunggu. Ini adalah Lord yang crucial pastinya untuk kedua tim ini. Dan ini sudah maksimum untuk statusnya sendiri dari Lordnya. Dan let's see apakah BTR mereka bakal nge-push pelan-pelan karena mereka punya Kimi. Mereka punya Kimi yang dimana damage-nya bakal konstan. Sedangkan damage yang bisa diberikan dari Geek Fam adalah damage yang cukup spike yang kayak kita tahu sekali critical bisa langsung hilang pemain-pemain dari BTR. Ya, jadi sebenarnya sama-sama kuat juga lah ya. Tapi Lordnya bakal ada terjadi kontes di sini siapakah
Yang bakal mendapatkan atau bakal lagi reset aja. Langsung dibuka kembali, masih bisa flick ke belakang ternyata untuk Swan-nya. Namun lihat bouncing ball untuk Zuns, akankah bisa sustain damage dari para pemain BTR, dan Zuns akhirnya tumbang juga. Tapi masih punya immortality untuk kembali bergabung fight-nya. Dan Lord kedua menjadi milik untuk pemain Geek Fam Junior. Oh mahal sih itu Lordnya ya. Bentar, Parsha yang dapat ya? Parsha, iya dong, Bigetron. Bigetron, oke, Bigetron. Wow, oke, ini dia, ini kayak Mobile Legends yang baru ya. Iya. Kayak dimana meskipun kalian menang di early, kalau timnya lawan udah stick bersama-sama, berlima nih. Kuat pastinya. Mereka kuat banget buat defend bagian atasnya. Ditambah lagi damage yang udah ke-build juga ya. Lihat di sini item build-nya. Wah itu Yuzhongnya udah sustain banget di depan. Aku pengen lihat ya SS-nya, itemnya udah maksimal banget untuk YSS sendiri. Jadi ini bakal menjadi tricky ya. Untuk para pemain, satu mistakes akan berakibat mereka bisa menelan sebuah kekalahan. Dan itu bakal fatal banget. Dan kali ini dari Geek Fam, mereka sedang terserang, terpress oleh para pemain BTR. Lihat, langsung coba untuk oh my god, fatal link-nya gak kena siapa-siapa. Race Boy dalam bahaya, masih ada Siring Torrent juga bouncing ball kah dari Zone. Berusaha untuk mengusir mundur pemain-pemain BTR. Dan berhasil, tapi itu sayang sekali. Fatal link yang tidak mengenai siapapun ya. Dan lihat untuk di top lane-nya, Lordnya ternyata masuk dan akan bisa mengambilkah turret yang di atas, dan berhasil. Inhibitor sudah pecah. Radiance dengan Molten Side-nya, dengan Inferno yang sudah di-pop, berusaha untuk langsung menabrak bagian tengah. Masih ada Lord juga. Namun damage dari BTR tampaknya masih belum cukup untuk mengakhiri perlawanan dari Geek Fam, dan Geek Fam akan bertahan dari serangan Lord yang kedua. Ya, ini akan memberikan sedikit nafas juga tentunya untuk Geek Fam. Untuk Geek Fam kali ini untuk nge-set up lagi, karena agak sedikit lumayan cukup berat tadi fight yang terjadi. Untungnya dari corner sendiri nggak keculik sama sekali ya. Iya, jadi masih aman. Masih gitu aman, deg-degser sih memang tadi ya. Dan sementara baru ada base turret atasnya aja yang udah mulai bolong di sana. Oke, dan untuk Warlord-nya ini masih santai-santai aja semuanya. Tapi ini apakah bakal terjadi 30 menit lagi? Kamu tahu kan gelar saya? Hai jangan! Wow, Kenapa 3 game mania. Sudah malam? Gak apa-apa ya, ini biar kita asik-asikan bareng teman-teman. Kalian bisa melihat meta-meta yang baru gitu loh. Kenapa? Nah, itulah sebabnya kenapa biasanya YSS di ban. Semua ini sebenarnya Mama ngehibur diri sendiri sih ya. Ya, oke, dan gak masalah. Kita lihat bakalan setup lagi sembari nungguin Lordnya semenit lebih ya. Iya. Dan akhirnya Courage Smash untuk Kufra kita. Sorry udah agak kegigit ya. Udah kegigit ya lidahnya. But anyway, oke teman-teman, jangan lupa untuk support terus tim kesayangan kalian. Hashtagnya untuk masing-masing tim kalian pastinya sudah tahu kalau kalian adalah fans tim tersebut. Dan juga tinggalkan like-nya. Let's go, kita tunjukkan juga komunitas Mobile Legends ada yang terbaik sekarang. Yoi, langsung aja tunjukin kekompakan kalian. Tapi kita lihat di bottom lane-nya udah bakal langsung dimasukin aja di sini. Minionnya nggak terlalu cukup untuk nge-push area base turret. Tapi ini bakalan susah sih untuk Geek Fam, benar-benar harus defense semaksimal mungkin. Athena Shield dua-duanya udah dapat dari Baby dan juga Warlord. Bakalan tebel. Alright, dan ini di mana nih? Saya selalu bingung kalau kayak posisi kayak gini. Oke, iya sama aku juga. Ini posisinya dari Geek Fam, ini Geek Fam. Karena ada Baby dia, Baby-nya lagi defense juga, top lane-nya sudah pecah tadi ya. Oh, sudah dibuka langsung Mountain Shocker untuk membuka vision bagi pemain-pemain yang lain. Radiance dalam bahaya, dia hanya seorang diri, tapi dia sangat-sangat sustain, menerima seluruh damage dari pemain Geek. Dan Geek hanya bisa bertahan sekarang. Dan kita akan menunggu untuk Lord yang ketiga, itu 1 poin. Poin yang kedua adalah dari BTR mereka gak ada yang mau maju sama sekali. Dan itu bagus banget sih. BTR mereka paham bagaimana cara untuk bisa memenangkan permainan. Gue suka banget cara mereka nge-hold. Mereka cuman buying time kayak tadi, mereka kasih surprise attack juga untuk bisa mengamankan poin-poin yang penting banget. Kayak Lord yang kedua itu poin penting, Lord yang kedua. Poin penting karena bakalan semakin tebal tentunya. Tapi kita lihat nih dari Radiance bakalan sedikit open vision aja dulu. Tapi di atas sudah ada beberapa player dari Geek Fam juga. Tapi ini bakalan bahaya ya. Bisa jadi Radiance bakal cuma jadi clickbait aja. Sementara di bottom lane-nya mungkin Yuzhong untuk solo mecahin sendiri harusnya bisa sih. Tapi bakalan bahaya juga kalau misalnya harus keculik. Oke, Divine Glaive untuk Frieza jadi lumayan sakit. Tapi
Sebenarnya sih defense item ya dari Radiance ini tanky banget. Immortal ada, Athena Shield punya, terus dia punya Rose Gold Meteor. Nah. Magic damage yang bakal masuk itu kecil banget ke area sana dan Warlord bersama dengan Radiance akan jadi mata pertama kali. Iya, jadi di sini Om suka banget dengan mereka gitu loh. Om sukanya yang begini ya. Ya pergerakan-pergerakan seperti ini kayak minor mistakes yang hanya bisa dilakukan satu kali sebelum mereka bisa bertahan. Dan bottom lane akan diambil oleh Bigetron Bravo tanpa ada kontes sama sekali. Hanya ada Mountain Shock untuk melakukan defensif dan itu gak cukup sama saya. Lihat tuh. Meskipun Star Lockdown-nya masuk gak ada masalah. Race Boy sangat tanky dengan perfect match yang sudah digunakan. Dan yes, itu sampai udah beli sepatu cooldown juga tuh Rosal lagi ya, muter-muter aja dia. Muter-muter aja, tapi clickbait yang dilakukan sama Radiance berhasil tadi untuk teman-temannya bisa dapetin bottom lane-nya. Bakalan ada kontes kah karena dari Kufra sendiri juga udah bakalan cek-cek aja mungkin bakalan terjadi steal kah? Kejuran-kejuran, wah ini deg-degan sih. Yes, dan lihat tuh untuk Lord yang keduanya kali ini juga sudah saling tabok-tabokan. Beli waktu sedikit untuk para pemain BTR, mereka tahu banget ini cuma pancingan. Ini hanyalah bait. Gifem, akankah kalian masuk ke dalam bait milik BTR? Belum. Dan coba untuk dibuka, sudah ada perfect match bagian depan dan flick dari Swan. Berusaha untuk mengejar tapi masih ada Winter Tranchant menyelamatkan Rosal dan ini dia. Feather Airstrike, satu tumbang, yang kedua Suns juga tumbang. Immortality pecah, masih ada kesempatan yang kedua, akankah survive? No. Ada Kimi dari arah belakang tapi permainan yang sangat panjang sekali. Damage dari Baby Way, Traceless, damage-nya gak ada obatnya. 3 tukar 2 dan Geek Fam mereka bakal dapetin apa yang mereka mau. Mereka bakal dapetin Lord, mereka bakal pukul mundur juga pemain BTR. Dan ini match kayak apa ya? Kenceng banget loh dua-duanya. Keras, sama-sama keras ya. Dan Yisanshin semakin lama bakalan semakin pedas juga, tapi bakalan satu Taro untuk kembali ngedefense area base-nya. Dan di reset ya, karena tahu tadi ada Yuzong juga yang coba untuk ngegangguin. Benar, Yuzongnya udah gak bisa langsung kayak butuh waktu 3-4 detik. Enggak, itu lebih lama lagi. Ya, Yuzongnya tanky parah. Dan minusnya dari Geek Fam sekarang, mereka udah hilang inhibitor. Ditambah tadi kesempatan untuk dapetin Lordnya juga harus ya. terbuang ya. Karena nggak bisa juga maksain, tadi kita lihat dari era base-nya juga udah masuk super minion. Gerobak-gerobaknya ya perlu diketahui bisa menghilangkan base kalian kalau misalnya kelewat. Iya. Iya betul. Kelewat apa nih? Kelewat nggak di clearance ya maksudnya. Wow, Falling Star Moon hanya untuk membersihkan minion dari Geek Fam-nya. Mereka memang butuh ya untuk nge-push cepat biar mereka ada space atau ada waktu untuk fight dengan yang lainnya dulu sambil menunggu big fight-nya. Dan kita lihat replay dari arah Lord yang ketiga tadi, sustain damage yang sangat-sangat besar sekali dan peluang sebenarnya terbuka karena ada Feather Extract yang sudah dibuat oleh Rosal. Namun sayang sekali kalau kulihat-lihat ya, di bagian belakang sana Bervani dengan life yang sudah very low hanya bisa menyumbangkan damage dari jauh. Selain daripada itu kalau dia maju, dia bisa langsung terpick dan dia maju tadi. Dia gak balik ke base, dia masih menyumbangkan damage bener, masih dapatin 1 point kill. Tapi sayang sekali, langsung ke pick juga. Jadi itu yang membuat gak ada power lagi dari para pemain BTR untuk bisa melakukan kontes ke arah pemain-pemain Geek Fam. Iya, makanya harus udah mundur lagi. Tapi apakah bakal terjadi kontes kembali di area Lord-nya kali ini ya? Dejavu ya. Dejavu. Baru tadi di replay soalnya. Iya. Nah kan. Nah ini dia, pancingan yang paling penting adalah bagaimana cara mereka mengeluarkan Feather Airstrike. Dan kalaupun keluar, Feather Airstrike-nya harus bisa kasih damage cukup. Dan seperti dugaan langsung dengan Black Foam Dragon Warlord ke bagian dari backline. Tapi gak salah juga untuk Geek Fam. Mereka menabrak ke belakang tapi tidak cukup. Kini masih bisa buying time dan Tamusnya langsung nempel ke Frieza. Alright, kabur dulu sebentar, tapi ini nih YSS-nya yang defense-nya lama banget. Defense-nya lama banget, karena tadi ada yang nge-split push ya. Kalau nggak salah iya atau enggak ya, atau cuman super minion aja yang udah masuk dan bakal coba diamanin Lord-nya. Kali ini Lord yang mahal banget kalau misal siapapun yang bisa dapetin sakit banget damage-nya di sana. Kios harus pulang ke base kembali. Iya tadi Fatal Link yang pas juga menggendong dan Baby. Damage-nya dari Baby begitu besar, Mountain Shock sudah lepaskan juga dan Lord kembali terreset monster kill. Ini dia BTR belum berhasil untuk mensecure tapi di base-nya ada gerobak. Itu gerobaknya lagi solo buat pukulin base milik Geek Fam. Cepat pukulin mundur lagi untuk bertahan dan yes,
masih bisa bertahan dan Lordnya juga belum disenggol kembali. Nah, PR untuk Geek Fam, seandainya inhibitor mereka gak hilang, mereka bisa terus-terusan kontes Divine Glaive. Untuk Kios juga semakin sakit, mates milik Geek Fam, tapi BTR juga mereka butuh waktu. BTR butuh waktu untuk bisa memenangkan match ini. Caranya buat mereka bisa menang ya, kalau menurut Om, nah itu gampang banget. Apa tuh? Kejar YSS-nya. Iya, kuncinya adalah itu. Cuma masalahnya Gimana lihat caranya? Gimana caranya? Karena dia di cover sama Kufra. Ada juga Esme di sana bakal ngedebein banget ya. Yes, dan sudah masuk ke menit 30 ini terpanjang gak sih? Sepanjang kita 2 hari? Iya. Anda kan penunggunya di sini. Saya kemarin juga 30 menit. Alright, jadi belum ya? Ya kita berharap match yang pertama masuk ke 40 sampai 50 menit biar kita pecah rekor ya. Yuk teman-teman dukung hashtag pecah rekor di MDL Indonesia. Untungnya besok aku libur ya. Ya kecewa saya. Yes. Alright, dan langsung dibuka Tyrant Revenge juga Radianti hanya seorang diri dan terlalu gegabah. Tidak akan bisa mundur kembali, peluang untuk para pemain Geek maju kembali dengan 4 melawan 5. Oh wow, terculik semacam itu sakit banget. Dia bakal langsung di-fight lagi ke di area mid game-nya di sana dengan 3 lawan 4 kayak nggak cukup baik ya. Karena dari mid-nya, tipis banget itu. Super minionnya udah mulai maju. Yes, dan Warlord Rose Gold Meteor untuk ya. Nah ini nih dari arah belakang juga. Lord yang ketiga ini kayak aduh kasihan banget maju mundur dan Vader Electric sekali lagi yang begitu sakit kembali. Lordnya sudah ke reset. Zunsya berani balik semak-semak dan dia mentarget Bervani. Target yang sangat tepat. Bervani coba untuk kejar dan Tyrant Rage yang langsung mengunci Bervani. Fatally juga. Winter terancam masih sempat menyelamatkan nyawa sedikit dari Bervani tapi tidak bisa kemana-mana lagi. Baby di mana Baby tershutdown juga Warlord. Sangat-sangat sustain untuk seorang Warlordnya 3 tukar 1 tapi kali ini Geek mereka menang jumlah dan Warlord masih sempat untuk mendapatkan korban yang kedua. Warlord dikejar, Warlord masih mundur ke belakang dan Falling Star Moon untuk menghabisi Warlord. Geek Fam mereka gak punya damage buat dapetin ini Lord dan di base-nya sudah ada minion lagi. Tolong. Minionnya dibersihin, disapu dan ada Stardust Dance. Falling Star Moon dikit lagi. Base-nya pecah oleh minion. Bigetron Bravo. Oh my god, game apa ini guys? Dan diamankan, ini MVP-nya adalah minion fix. Sebentar, kenapa? Yang top Geek Fam. Yang top, ini siapa yang menang?